Nah, yang menjadi persoalan adalah yang paling mencelakai ini, mencelakai rezeki suami. Tangan kiri tugasnya cebok, dia nggak bisa cebok, terlalu irit. Nah, Gitu loh. Perempuan kok terlalu irit mengelola keuangan keluarga. Mau gue bikin gorengan aja, minyaknya dikit aja. Ayo gitu loh. Mau bikin apa namanya ya? Mau makan sarimi aja, super mie aja, aduh dihemat. Nah, perempuan yang modal terlalu irit seperti itu, ini mematikan rezeki suami. Ketika nikmat Allah bertambah, beban biayanya juga semakin besar. Iya. Makanya orang di ruangan ini yang beban biayanya paling besar ya diakui dan tidak diakui ya Mas Angga. Iya. Kayak gitu. Tanya itu. Kalau sehari dia ratusan juta, bisa membayangkan sendiri berapa dia itu kebutuhannya untuk mencukupi semua yang harus dia cukupi. Jadi orang itu semakin besar nikmatnya dari Allah, kebutuhannya juga semakin gede. Kayak gitu loh. Nah, ketika orang menyerah, ya, ketika seorang itu menyerah dari nikmat ini, ketika seorang menyerah dari beban biaya ini, maka faqad arada nikmatullah lizawal, maka dia itu sedang menghadapi nikmat Allah tersebut hilang. Terus pikiran-pikiran Gus Banan tentang keberlimpahan itu kan menurutku unik gitu ya, berbeda dari yang lainnya gitu ya. Sebut aja misalnya tentang istri yang membawa keberlimpahan kepada suami gitu ya. Yeah. Orang kan rata-rata, kalau bisa belanja itu harus ngirit gitu ya. Kasihan suami bekerja, membanting tulang, kerja keras. Tapi Gus Banan sebaliknya, ini kan melawan arus gitu ya. Ini mungkin perlu di brainstorming dulu Gus Banan, silakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini mengenai istri yang bawa hoki kayak gitu ya, yang hoki rezekinya tinggi. Tapi sebelumnya memang saya perlu meruntut dulu bagaimana ranah faktanya, ranah realitanya di alam semesta tentang hukum perempuan dan laki-laki. Sehingga nanti tahu apa sih tugas laki-laki, apa sih tugas perempuan, apa sih fungsi laki-laki, apa sih fungsi perempuan, ya gitu loh. Jadi perlu saya runut dulu. Jadi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa itu menciptakan makhluk dengan sistem zaujain. Zaujain itu pasang-pasangan. Ya, pasang-pasangan. Pasang-pasangan ini bukan berarti jodoh-jodohan. Kayak gitu loh. Laki-laki dengan perempuan itu pasangan. Kayak gitu loh. Kemudian hitam dengan putih, matahari dengan bulan. Ini sudah pasang-pasangan. Tapi bukan berarti jodoh-jodohan. Makanya banyak juga orang yang nggak ketemu jodoh kan sampai mati, tetap membujang dan sebagainya. Memang pasang-pasangan zaujain, kayak gitu. Nah, ini filsafat tentang zaujain, pasang-pasangan, tidak hanya dalam Al-Quran, tapi dalam semua kebudayaan manusia itu ditemukan filsafat ini. Misalkan yin yang di Cina itu kan, kemudian Linggayoni di Hindu itu kan. Terus kalau di Jawa itu saya pernah lihat ada keris itu ya, keris, kemudian pada pangkal kerisnya itu ada lukisan gambar laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seks. Nah, ini pusaka apa ini? Kemudian orang tersebut jawab, ini pusaka tundung turuk. Ya, tundung turuk. Nah, pusaka tundung turuk ini sebenarnya sama dengan Linggayoni itu. Di mana laki-laki bertemu, dua energi bertemu dengan keris mancing warongko. Ya, keris mancing warongko kayak gitu. Nah, ini jadi semua filsafat pun mengutarakan hal yang sama tentang pasangan-pasangan ini. Nah, sekarang begini ya. Yang namanya langit ini berpasangan dengan bumi. Nah, bumi ini, langit ini tugasnya adalah mencurahkan air hujan. Bumi dan langit melakukan perkawinan, saling menukarkan energi melalui hujan. Nah, yang namanya hujan itu
bebas kok, mau ditaruh di mana, kita apa namanya, mau diturunkan di Indonesia bisa, di Arab Saudi bisa, di Eropa bisa, terserah langit mau menurunkan di mana, kayak gitu kan. Makanya ini laki-laki itu bisa mencurahkan spermanya, hujan ke sana ya bisa, ke sana bisa, ke sana bisa, kena bisa, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Terinspirasi apa enggak? Terinspirasi untuk 4 apa 2 ya gitu kan. Maksudnya itu. Nah, ini bisa. Itu loh. Memang sistemnya makanya memang alam semesta membuka sistem poligami sebetulnya. Kayak gitu loh. Karena memang kita bisa mencurahkan sperma ke mana saja. Air hujan. Nah, tapi yang perlu diingat di sini, betul yang namanya laki-laki itu, yang namanya langit mencurahkan air hujan ke bumi. Tapi sumber energinya yang diambil dari mana? Langit bisa mencurahkan air hujan, itu energinya dari mana? Energi air hujannya dari bumi itu sendiri. Dari lautan kan, maksudnya air laut, kemudian air laut terus kemudian menguap, setelah menguap kemudian menjadi mendung, menjadi awan, setelah menjadi awan kemudian turun hujan. Jadi sumber air hujan itu diambil dari bumi. Itu loh, energinya dari bumi. Nah, makanya yang namanya laki-laki itu ya, ini mencurahkan yang namanya nafkah kepada istri. Seperti hujan, mencurahkan yang namanya sperma kepada istri. Tapi energi seksnya ini dari mana? Dari perempuan. Itu loh. Sekalipun dia mencurahkan air sperma cepat, energi seksnya itu kemudian dari perempuan. Dia mencurahkan rezeki kepada istri, nafkah. Energi rezekinya dari mana? Dari perempuan. Sama seperti air hujan, sumber energinya ternyata dari bumi. Kayak gitu loh. Makanya sumber energi laki-laki itu mutlak dari perempuan, sumber energi seksualnya juga mutlak dari perempuan. Makanya maaf ya, perempuan itu tugasnya apa sih? Bersolek. Itu loh. Perempuan tugasnya itu berdandan, bersolek. Ya Allah, yang perempuan kan, laki-laki ya baju ya kayak gini lah, kaos oblong sudah selesai lah ya. Perempuan itu, lihat tuh sebelah saya itu, yang saat ini nggak kesoting kan, itu loh. Ada yang apa namanya, kancing bajunya di depan, ada yang di belakang, ada yang di pantat, kayak gitu kan, ada yang di pusar, kayak gitu. Baju kok bersolek, tapi ya tetap luwes, kayak gitu. Nah, ketika seumpama dalam urusan-urusan pornografi, bintang seksnya siapa? Maria Ozawa, perempuan itu loh. Yang maaf ya, yang laki-laki mukanya tampak ya bodoh amat, enggak ya bodoh amat, tapi yang penting perempuan. Karena perempuan itu adalah sumber seks. Dia tugasnya adalah merangsang. Kenapa tugasnya merangsang? Karena sumber seksnya dari sana. Punya koleksinya, Gus? Punya koleksi. Dijebak ini. Oke. Perempuan bersolek lah. Kalau perempuan ini sudah tidak mampu untuk bersolek, daya soleknya itu sudah lemah. Ya maaf, daya seksualnya juga lemah. Dia itu bagi laki-laki itu tidak nyahwati, kayak gitu loh. Tidak membangkitkan gairah. Makanya di mana-mana yang namanya bersolek, yang namanya memancing naluri seksual bukan tugas laki-laki, tapi memang betul-betul itu kerjaan perempuan. Nah itu loh. Perempuan kok nggak bisa bersolek, mungkin dia kurang normal. Kayak gitu loh. Ya kurang normal ini. Itu. Nah, demikian pula dalam persoalan rezeki, dalam persoalan nafkah. Ya. Betul, laki-laki yang mencurahkan nafkah kepada istri. Itu betul. Tapi apa? Energi nafkahnya itu diambil dari istri. Gitu loh. Makanya istri itu berpengaruh sekali kepada kepada energi rezeki yang dimiliki oleh suami. Kayak gitu. Mas Hendra ganti istri, nanti rezekinya ganti. Beda ya? Biasanya begitu. Mas Angga ganti istri. Amit-amit ya, ganti istri. Nanti energi rezekinya ganti. Oke. Itu loh. Karena ada tipe-tipe tertentu di mana perempuan itu memang dia adalah sumber energi bagi si suaminya. Nah, sekarang persoalannya, kalau kemudian si laki-laki itu merusak kehormatan perempuan, si laki-laki ini kemudian merusak kebahagiaan si wanita. Padahal si wanita ini adalah sumber energi rezeki, juga sumber energi seksnya.
Itu loh. Kok sampai kemudian dirusak? Artinya KDRT sering disakiti, tidak dihargai. Itu loh, oleh si laki tidak dibahagiakan perempuan. Yang nyungsep itu pasti laki-lakinya. Rezekinya jadi seret. Itu loh. Dimanapun laki-laki yang kemudian dia itu dengan mudah menyakiti perempuan, rezekinya nyungsep. Kecuali nggak ketahuan ya Gus? Ketahuan sama kok, energinya juga lama-lama hancur kok. Oh gitu. Kayak gitu loh. Energinya itu, karmanya itu juga turun tetap kok. Tapi kenapa gitu. banyak orang yang pasangannya banyak gitu, tapi justru tambah kaya? Orang yang pasangannya banyak kemudian tambah kaya. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan mampu mengelola, ya, baik si istri maupun kemudian si laki-laki itu mampu mengelola. Seperti saya jelaskan kemarin, ada rasa tidak bersalah. Ada rasa, kemudian biasanya kalau dalam agama itu kan mendapatkan doktrin keimanan. Itu loh. Si perempuan dengan rasa lapang dada menerima ajaran agama, di mana agama itu mengajarkan untuk poligami, akhirnya dia luas hatinya. Lah, keluasan hati ini loh yang kemudian menjadikan mereka itu mampu menghandle persoalan-persoalan seperti itu. Kayak gitu loh. Itu persoalan seperti itu, ada teladan dari Nabi dan lain sebagainya. Itu tips gitu. Aman kalau mau melakukan dosa ya. Iya. Tapi harus mendengar itu. Tapi yang jelas, amati saja kok. Laki-laki yang kemudian kok dalam urusan rumah tangga tidak mampu mengasihi perempuan, tidak mampu menghargai perempuan, suka nyakiti perempuan, ngasih nafkah juga kadang ngasih, kadang enggak. Iya. Kayak gitu loh. Itu dia pasti nungsep karirnya, hancur karirnya itu. Bener. Kayak gitu. Saya mau mencontohkan, lagi nggak ada contoh di sini otak. Tapi banyak kok. Lihat aja di sekeliling kita, amati saja itu. Pasti nyungsep. Yang itu sering terjadi itu ketika kemudian dia mulai dari nol dengan istrinya, terus kemudian dia menikah lagi sampai istri yang pertamanya ditinggalkan, dan dalam kondisi sangat menderita, itu rata-rata banyak yang nyungsep sih. Kalau sepengetahuan saya. Energinya energi kualat. Iya. Itu loh. Berjuang dari nol bareng-bareng, sesudah sukses, kok kemudian dia nikah lagi. Ini energinya jadi, walaupun yang poligami itu halal, tapi energinya kualat jadinya. Disebabkan ini. Kecuali, makanya Nabi Muhammad itu, ketika beliau itu berjuang dari nol bersama Khadijah, Nabi Muhammad nggak mau poligami. Nggak mau, takut kualat soalnya. Karena apa? Bagaimanapun Khadijah itu sosok wanita yang kemudian sangat mendorong energi Muhammad untuk berkarir, untuk maju. Kayak gitu loh. Tapi sesudah Khadijah wafat, digantikan oleh istri yang lain, ya Nabi Muhammad baru melakukan poligami. Karena apa? Istri-istri yang sekarang itu mereka tidak punya jasa energi yang mendorong kepada karir-karir yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Kayak gitu loh. Karena itu energinya bisa kualat banget itu. Kayak gitu loh. Ini ketika seorang laki-laki itu menyanyiakan energi perempuan. Nah, sekarang kita balik. Nah, perempuan ini memang sumber energi kok. Sumber energi, baik energi rezeki maupun sumber energi seksual. Nah, di sini tugas perempuan, ya, tugas perempuan ini adalah dia sebagai pasangan dari suaminya. Karena tangan kanan berpasangan dengan tangan kiri, langit berpasangan dengan bumi, laki-laki berpasangan dengan perempuan, gitu loh. Nah, dua pasangan ini, yang satu kuat, yang satu lemah. Tangan kanan kuat, tangan kiri lemah. Tangan kanan gede, tangan kiri kecil. Dada perempuan bagian kanan itu gede, bagian kiri itu kecil. Masa gitu. Gus? Gimana? kebalik nggak Gus? Enggak, buka aja. Itu loh, rata-rata. Pinggul juga kayak gitu kok. Sebelah kanan itu gede, sebelah kiri itu kecil. Kayak gitu. Semuanya satu kuat, satu lemah. Makanya mata kanan kita kuat untuk membidik, mata kiri kita kemudian lemah. Matahari kuat cahayanya, pasangannya bulan. Bulan itu cahayanya lemah. Ya gitu loh. Siang hari cahayanya kuat, malam hari cahayanya lemah. Terus seperti itu. Jadi satu kuat, kemudian yang satu melemah. Ini sistem alam semesta seperti itu. Sistem zaujen, sistem yin yang, sistem lingga yoni seperti itu. Satu kuat, satu lemah. Memang bisa
kadangkala satu itu apa namanya, yang kiri kuat, tapi yang kanan lemah. Jadi kalau satu menguat, pasti satu melemah. Yeah. Kalau yang kiri itu menguat, ini yang kanan melemah. Kemudian disebut dengan kidal. Oke. Itu loh. Itu sah-sah saja kidal. Makanya amati perempuan yang karirnya naik melesat tinggi melampaui suaminya nggak bisa berkembang karirnya. Bener banyak Iya. di mana-mana kayak gitu. Coba ada yang kenal wajah suaminya Khofifah Indar Parawansa? Nggak ada. Nggak ada. Ada yang kemudian mengenal suaminya Puan Maharani? Nggak ada. Nggak ada. Ada yang kenal apa namanya, ada, Gus. suaminya? Ya ada, tapi kan dikit banget gitu ya. Susi Pujiastuti. Iya. Oh iya. Ini bener. kidal, itu hukum kidal. Satu menguat, otomatis yang satu harus melemah. Makanya jangan bangga laki-laki kok, aduh istriku sekarang kerja di Arab Saudi, kayak gitu ya. Istriku sekarang karirnya naik. Jangan bangga itu loh. Justru mematikan rezeki suami. Itu ini kalau mau jantan-jantanan. Soalnya yang namanya kidal itu bukan cacat. Sekali lagi, kidal itu bukan cacat, hanya beda fungsi, kayak gitu saja loh. Bukan cacat, bukan. Jadi nggak ada salahnya perempuan bangun karir, itu nggak ada salahnya. Cuman resikonya, biasanya kalau si perempuan itu duitnya lebih gede, karirnya lebih tinggi, ya tinggal si suami melemah. Dia nyari rezeki susah nggak ketulungan. Mau membangun karir susah nggak ketulungan, karena terjadi hukum kidal. Itu bisa dilihat itu. Ya sekarang Ratu Elizabeth, ya Pangeran siapa itu, Philip ya, Pangeran Philip ya, dia nggak punya peran apa-apa kan, kayak gitu. Ini memang sudah menjadi ketentuan alam. Kalau satu menguat, satu itu melemah, itu loh. Jadi hati-hati laki-laki kalau mau melepas istri kerja di Hong Kong, kerja di Arab Saudi, bangun karir itu. Kalau sampai melampaui kekuatan si suami, itulah. Sekarang satu kuat, satu lemah. Nah, bagian yang kiri ini bagian yang lemah, kayak gitu kan, bagian yang lemah. Ini tugasnya pertama, tugas yang pertama adalah membantu tangan kanan untuk kerja. Ya kan, kalau saya melepas kancing baju saja, ini pasang mic saya ya, cuman menggunakan tangan, satu tangan, susahnya kebetulan nyopot aja nih, melepas ini loh, susah banget ini. Tapi begitu dibantu dengan satu tangan, enak. Kayak gini kan. Jadi fungsi tangan kiri ini untuk melayani, untuk membantu tangan kanan bekerja. Itu loh. Makanya tugas perempuan memang mendampingi laki-laki kok. Si suami punya karir apa, si istri itu kemudian mendampingi. Itu yang paling bagus. Misalkan kayak Mas Hendra punya ngaji roso kayak gitu ya, dengan kesibukan shooting dan lain sebagainya, cari narasumber sebagainya. Istri mendampingi. Kayak gitu loh. Ini memang tugasnya memang perempuan yang paling bagus ini seperti ini, mendampingi kerja tangan kanan. Tapi kalau sampai kemudian tangan kirinya terlalu banyak kerja, kemudian powernya itu kuat sekali, ini tangan lemah, tangan kanan yang akhirnya melemah, rezeki laki-laki yang kemudian mati. Banyak itu yang mengkonfirmasi, bener juga, sudah saya alami sendiri rata-rata gitu. Ya gitu ya. Iya, jadi betul itu. Jadi kadang kan laki-laki kan bingung, saya kok cari rezeki susah banget ya. Iya, karirnya suami terlalu melonjak. Itu loh. Karirnya istri itu terlalu naik tinggi kayak gitu. Itu mengganggu, tapi itu bukan cacat. Ya. Teruskan saja nggak apa-apa. Yang penting kan kita kecukupan kayak gitu kan. Teruskan saja itu. Nah, kemudian tugas yang kedua tangan kirinya apa sih? Tangan kanan kan kerja kan ya. Tangan kiri tugasnya apa sih? Cebok. Cebok itu apa sih? Bersih-bersih. Nah kalau uang, bagaimana cara membersihkan? Mbak, cara membersihkan uang bagaimana? Hah? Sedekah. Ya sedekah boleh, buat beli tas Louis Vuitton juga boleh. Shopping. Ayo gitu loh, ya. Shopping, ya. Shopping, belanja. Makanya sifat perempuan itu belanja. Itu loh. Saya itu kalau nganter istri belanja itu mau lebaran, waduh, stres. Palah pilihnya itu loh ya, palah pilihnya. Sudah masuk toko sana, pindah toko sana nggak cocok, pindah ke toko sana cocok. Nanti apa? Sudah kayak gitu, balik ke toko sana lagi. Iya kan? Ya. Sudah di toko sana nanti diambil, sampai di rumah kok nggak cocok ya, nggak dipakai kayak gitu loh, karena nggak cocok barangnya. Itu sifatnya perempuan. Beda laki-laki. Laki-laki beli tas apa namanya ya, beli tas ya udah ambil aja bayar, Iya. kayak gitu loh. Itu laki-laki seperti, karena memang laki-laki tidak punya sifat cebok. Yang punya sifat cebok itu adalah perempuan. Makanya perempuan itu kalau disuruh belajar itu detail, melihat Shopee dan lain sebagainya, tahu jelimet
mikirnya itu loh. Memang itu perempuan itu Iya, iya. nalurinya itu naluri belanja. Lah, kalau sampai naluri ini terhambat, laki-laki juga yang berhenti rezekinya. Oke. Laki-laki kerjanya jangan boros-boros, duit bisa dicari. Naudzubillah itu mati rezekinya itu. Laki-laki yang bagus itu, ayo Bu, habiskan uang saya. Yang pinter cebok Bu, kayak gitu loh. Yang pinter cebok Bu, itu. Jadi energi belanja istri ini adalah energi pembersih tubuh kita. Itu loh, perlu dibersihkan. Kotoran-kotoran yang ada di pantat itu perlu dibersihkan. Ini tugasnya istri loh, cebok loh, tangan kiri. Makanya kalau laki-laki kok menghambat perkembangan atau apa namanya, laki-laki itu menghambat pertumbuhan hobinya si istri untuk belanja, dia menghambat kayak gitu. Ini loh, dia nanti yang akan kesusahan rezekinya sendiri. Gitu. Ini laki-laki seperti itu. Tapi ya perlu bukan berarti harus boros menghabis-habiskan uang suami, jangan salah tangkap loh. Biasanya ya netizen kan kayak gitu. Gampang banget salah tangkap. Bukan berarti kemudian boros-borosan, enggak, soalnya ya kalau kita mindset bolak-balik cebok juga. Bahasa sini, bahasa Soma Gede itu lecet kayak gitu loh. Ya. Ininya pantatnya juga luka kan, karena bolak-balik itu loh. Jadi kalau terlalu boros juga apa namanya, mencelakai si suami, si istri. Makanya sepandai-pandainya istri itu adalah istri yang mampu membelanjakan harta suami. Sebaik-baiknya suami adalah suami yang tidak menghambat terhadap naluri belanja istri. Itu loh. Jadi tugas istri itu memang mengelola keuangan kok, membelanjakan sana. Oh, ini ada berambang habis. Ini ada apa namanya? Cabai habis. Itu memang sebaik-baik istri seperti itu. Semakin dia itu mampu mengelola, dia itu akan semakin baik. Nah, laki-laki kalau sampai menghambat, oh, uang susah dicari malah boros kayak gini. Itu kan dulu pernah viral di TikTok apa ya? Ada istri belanja di Alfamart habis 1,5 juta dimarahin. Uang susah dicari, bantingin itunya. Lah, itu laki-laki seperti itu model lelaki miskin, jangan dinikahi itu loh, Mbak. Ya, perempuan kayak laki-laki kayak itu jangan dinikahi itu. Nah, yang menjadi persoalan adalah yang paling mencelakai rezeki suami. Tangan kiri tugasnya cebok. Dia nggak bisa cebok, terlalu irit. Nah, Gitu loh. Perempuan kok terlalu irit mengelola keuangan keluarga. Mau bikin gorengan aja, minyaknya dikit aja. Ayo gitu loh. Mau bikin apa namanya ya? Mau makan sarimi aja, super mie aja, aduh dihemat. Nah, perempuan yang model terlalu irit seperti itu, ini mematikan rezeki suami. waduh. Karena apa? Bolak-balik nggak cebok, lama-lama jadi penyakit kan? Kayak gitu loh. Sekarang nggak cebok, besok nggak cebok, besok nggak cebok. Jadi penyakit jadinya. Makanya istri yang baik itu adalah istri yang mampu membelanjakan harta suami, kemudian apa? Dermawan. Itu loh, dermawan kepada keluarga. Yang pertama jelas, kalau kepada orang lain ya harus dengan izin suami, kayak gitu. Jangan main colong-colongan kayak gitu kan ya. Kalau memang itu harta suami, harus izin kepada suami. Ini perempuan yang paling baik lah. Perempuan kok irit? Ya, yang paling irit ini perempuan yang merusak sekali kepada sistem rezekinya si suami. Jadi jangan seneng-seneng, jangan bangga-bangga nyari istri irit itu loh. Ya kayak gitu. Mungkin seperti itu, Mas Hendra. Iya, Gus Banan. Selama ini kan kita menganggap bahwa sedekah itu kan ketika kemudian diberikan hanya kepada fakir miskin, anak yatim gitu ya. Tapi kalau dalam perspektif Gus Banan tadi, event itu shopping menjadi jalan sedekah gitu ya? Tidak. Kalau event shopping itu infak. Kemarin juga iya, saya sudah bicarakan infak ya, karena perintah bahasa Al-Qur'an itu kan anfiku. Ya, bahasanya itu kan infakkan, ya, infakkanlah. Lah, infak ini cuman kemudian di sini itu kemudian terjemahnya itu sudah dieksploitasi oleh kepentingan sosial, sehingga infak itu disamakan dengan derma, disamakan dengan sedekah itu loh. Padahal sebetulnya yang namanya infak itu maknanya ya membelanjakan. Kapan kita membelanjakan harta dengan tujuan kebaikan, yaitu yang namanya infak fisabilillah. Kayak gitu loh. Kita jalan-jalan ke Paris kayak Mas Angga beli tas, itu niatnya biar istri saya bahagia. Itu kebaikan apa bukan? Kebaikan. Nah, itu yang namanya fisabilillah. Kayak gitu ya. Itu yang namanya infak fisabilillah. Sebenarnya seperti itu. Nah,
kalau persoalan sedekah itu memang berbeda dengan persoalan sama-sama pemberian, tapi energinya beda. Sedekah, kemudian ada hadiah, ini beda. Kalau sedekah itu kita memberi, tetapi kepada orang yang kita kasihani. Oke. Contohnya, oh itu pengemis kasihan banget ya, dia orang nggak punya, sudahlah, saya kasih, kayak gitu kan. Lah, kalau hadiah itu beda. Hadiah itu pemberian kita kepada orang yang kita hormati. Karena mungkin ada prestasi-prestasi tertentu. Anak sekolah dia berprestasi, wah dihormati kan, karena berprestasi kasih hadiah, kayak gitu kan oleh sekolah. Itu yang namanya hadiah. Kita hormat kepada ulama, kemudian ngasih hadiah kepada ulama tersebut, kayak gitu. Nah, kalau hadiah itu pasti barangnya bagus-bagus, itu pasti barangnya itu bagus-bagus, barang pilihan. Makanya orang makin terhormat, yang datang kepada dia itu hadiah. Itu loh. Jadi orang yang terhormat, orang terpandang, justru dia menerima sesuatu yang lebih banyak dari fakir miskin. Kalau fakir miskin sekedar menerima sedekah tadi, kita ngasih kepada pengemis. Pernah kita ngasih pengemis sampai 50.000? Pernah. Tapi jarang. Itu sudah luar biasa kan 50.000. Coba 50.000 jangan kasihkan sama bapak atau sama ibu. Berani nggak? Malu kan? Yeah. Karena apa? Kita hormat kepada ibu kita, kepada bapak kita. Lo kasih kok cuma 50.000. Iya. Nah, itu loh. Lah 50.000 dikasihkan ke pengemis sudah terlalu banyak, berlebihan ya gitu loh. Kalau pengemis ya lainnya 2.000 lah. Paling banter ya mungkin orang masyarakat umum 5.000. Kayak gitu loh. Jadi sifatnya hadiah itu, sifatnya sedekah itu barang yang remeh-remeh. Kayak gitu loh. Nah, biasanya fakir miskin itu menerimanya sedekah. Barang remeh, zakat 2,5 kilogram dan lain sebagainya itu loh. Barang-barang remeh lah. Justru orang-orang terhormat dia itu menerima sesuatu yang kemudian lebih berharga, ya lebih berharga. Kayak gitu loh. Jadi bagaimanapun ya orang yang lebih terhormat, lebih terpandang, dia justru menerima pemberian lebih banyak dari fakir miskin. Padahal yang layak diberi itu siapa? Ya fakir miskin kan? Ya. Tetapi yang menerima pemberian banyak ternyata malah orang kaya. Kayak gitu loh. Orang kaya sekali menerima sekali menerima hadiah bisa rumah mewah. Kayak gitu kan? Jokowi kemarin pensiun dapat apa itu? Rumah kan, kayak gitu kan, dapat rumah. Lah fakir miskin masya Allah cuma dapat bantuan rumah bongkar rumah itu? Iya, rumah layak huni. Bedah rumah kayak gitu ya, cuma nilai paling 15 juta, 10 juta ya gitu. Ya itu kayak gitu. Oke. Jadi itu teman-teman kabar gembira buat para istri. Gitu ya. Sebenarnya maksud Tuhan memberikan kita rezeki itu kan untuk memenuhi kebutuhan gitu ya. Iya. Aku dulu tuh selalu diajarin sama guru-guruku untuk senantiasa berani menggali kebutuhan gitu. Pengen ini, pengen itu gitu. Sehingga kemudian itu mungkin bagian dari cara untuk memperbesar wadah rezeki atau apa gitu. Nah, aku ingin dalam perspektif Gus Banan terkait dengan esensi dari rezeki yang diberikan oleh Tuhan itu sebenarnya untuk apa dieksplor Gus? Hubungannya dengan need ya, dengan kebutuhan ya. Okay. Ini ilmu rokok ini. Ilmu rokok. Saya ambil rokok dulu ya. Tapi walaupun nggak saya nyalakan. Iya. Jatah rokok berkurang. Saya belajar ilmu masalah need. Ini dimulai dari dengan patriotisme saya dalam rokok. Kayak gitu ya. Ini dari rokok ini loh. Persoalan rokok karena saya mengamati. Awalnya saya mengamati laki-laki ketika dia itu berhenti merokok dengan alasan katanya hemat tidak cukup uangnya lah kayak gitu ya, gampangannya ya sama istri itu rikuh rikuh atau apalah bahasanya kayak gitu, rasa sungkan sama istri, akhirnya dia berhenti merokok. Tapi saya amati ketika dia itu berhenti merokok, kalau memang dia itu memang orang miskin ya miskin aja. Padahal kalau dihitung ini rokok satu bungkus misalkan 40.000 kali 30 hari berarti berapa Mas Hendra? 1.200.000. Lah, andai kata dia berhenti merokok, rasionalnya kan kemudian bisa mengumpulkan uang sebanyak 1.200.000 tiap bulan. Gelang istrinya bertambah. Gelangnya gede, iya kayak gitu loh. Tapi faktanya ya, yang nyungsep tetap nyungsep kayak gitu loh. Kalau memang sudah kaya, dia ngerokok nggak merokok ya kaya. Kalau memang dia itu miskin, rokok nggak ngerokok ya dia tetap miskin, gitu loh.
Ini kenapa? Ini dikarenakan rokok ini itu bagi si laki-laki ini sudah menjadi need, ya, sudah menjadi kebutuhan, kayak gitu. Ini saya ada kelasnya ini, namanya kelas Servo Prosperity. Oke. Itu kelasnya selama 20 hari full, itu 20 hari full, lewat online tapi, ada trainingnya. Nah, ini rokok ini ketika kemudian dia berhenti, seharusnya dia itu bisa menambah itu 1,2 juta tiap bulan. Tapi ya nggak bisa nambah, kayak gitu. Lah, ini karena rokok itu sudah menjadi need atau sudah menjadi kebutuhan, gitu loh. Lah, bagaimana kita membentuk kebutuhan ini? Kita membentuk kebutuhan ini adalah dengan rasa patriotisme yang tinggi kepada rokok. Seorang perokok lah, rokok itu kan ada candunya ya, ada candunya, ada nikotin, ada candunya, sehingga apa? Ketika dia itu tidak bisa merokok, orang tersebut itu akan mau berjerih payah bagaimana tetap bisa merokok. Kayak gitu. Dulu saya di pondok pesantren itu, ya emang apa namanya, pesangon dari orang tua itu pas-pasan banget ya gitu kan. Saking bertahan ingin merokok, itu saya beli rokok eceran yang 1000 dapat 3 batang. Nah, itu loh, ketika di pondok pesantren kayak gitu. Yang 1000 dapat 3 batang, waktu itu rokoknya itu rokok Bentul Sejati. Sekitar tahun berapa dulu ya? Tahun 2003, 2002-an lah itu loh. Nah, ini berarti apa? Bagaimana saya bertahan tetap untuk bisa merokok? Kayak gitu loh. Nah, segala sesuatu kalau sudah menjadi candu, dia itu akan punya daya juang yang tinggi untuk mempertahankan kebutuhan tersebut. Nah, ketika sudah diperjuangkan dengan maksimal, ya, ini akhirnya apa? Alam semesta mengenalinya sebagai kebutuhan. Nah, saat sudah menjadi kebutuhan, sudah menjadi need, selanjutnya rokok ini akan ada dari jalan yang tidak disangka-sangka. Makanya apa? Laki-laki ketika merokok itu sama sekali tidak mengambil jatah untuk istri dan tidak mengambil jatah untuk anak-anaknya loh. Kayak gitu. Jadi nggak usah sungkan-sungkan. Loh, memang saya merokok. Ya, memang saya merokok. Dan jatah untuk beli rokok ini nggak ada hubungannya dengan jatah rezeki untuk istri dan jatah rezeki untuk anak-anaknya. Kalau nanti dia berhenti merokok, amati saja, duitnya hilang. Persoalannya, Allah itu mencukupi rezeki kita sesuai dengan kebutuhan kita. Ayam itu ada kebutuhan untuk apa namanya? Untuk membelanjakan uang apa enggak? Enggak. Enggak ada kebutuhan punya rekening. Ada enggak uang ayam kemudian dikasih rezeki uang sama Allah? Enggak. Dia cuma dikasih dedak, dikasih nasi, itu loh. Karena itu kebutuhannya. Makanya orang kalau sudah tidak punya kebutuhan, ya ini dicabut juga, rezekinya itu dicabut oleh Allah. Makanya ketika kita itu berhenti merokok dengan alasan hemat, ya gitu ya, berbeda kalau dengan alasan kesehatan ya. Dengan alasan hemat dan lain sebagainya, ini tidak akan pernah menambah rezeki kita. Itu loh, tidak akan pernah menambah rezeki kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan rokok ini adalah sudah menjadi kebutuhan yang memang kita bangun, ya sudah menjadi need yang kita bangun dan terus menerus kita kenalkan ke alam semesta. Ini loh kebutuhan saya, ini loh kebutuhan saya, ini kebutuhan saya. Gitu. Kalau berhenti, rezekinya juga mandek. Makanya banyak, saya punya Pak D, dia itu anaknya 7. Lah pada waktu itu ke-7 anaknya itu yang 5 itu di pesantren bersamaan. Lah orang kampung kemudian bukan orang kaya membiayai sampai 5 anak di pondok pesantren. Ini kan bagi dia itu ya sangat memakan jantung kayak gitu ya. Ya. Tapi dia menyatakan saya tetap bisa dulu itu loh membiayai 5 anak. Nah sekarang anak saya sudah selesai dari pondok pesantren, ya duitnya nggak ada. Kayak gitu. Artinya uang yang dulu ada untuk membiayai ke-5 anaknya di pondok pesantren sekarang nggak tahu kemana. Padahal perhitungannya ketika 5 anaknya sudah berhenti di pesantren, itu kemudian dia makin kaya kan? Ya tetap aja seperti itu. Kayak gitu loh. Nah, syarat kita itu membentuk kebutuhan tadi kan Tuhan akan mencukupi rezeki kita apabila kita ada kebutuhan. Nah, sekarang caranya bagaimana membentuk kebutuhan? Caranya biar dicukupi terus oleh Allah. Ya sama seperti ini. Harus diperjuangkan dengan jerih payah suatu kebutuhan tersebut. Kayak gitu loh. Nah, kebanyakan orang kan mundur. Nanggung wifi sebulan cuma 500.000. Aduh, ini rezekinya lagi seret banget. Aduh, turunkan dulu. Nah, ketika wifi-nya diturunkan, itu ya, diturunkan, itu
jatah uangnya juga turun kayak gitu. Makanya kalau saya biasa merokok teras misalnya ini 40.000 kayak gitu ya. Kemudian apa, rokok ini saya turunkan gara-gara saya nggak punya uang, sudah saya ganti 76 dulu misalkan. Ini juga uang saya akan turun dikarenakan apa, kebutuhannya itu dipangkas. Iya. Paham ya Mas Indra ya? Iya, tahu. Kayak gitu loh. Jadi ini ketika kita itu menurunkan sebuah kebutuhan, maka rezeki kita akan turun juga. Karena apa? Loh, cuman itu kebutuhan kamu kok. Kayak gitu loh. Cuman segitu kebutuhan kamu kok. Dan makanya kalau kita itu ingin membentuk sebuah kebutuhan, mau nggak mau kita itu harus punya komitmen dan jerih payah. Umpama kita ada kebutuhan membiayai anak sekolah. Itu harus betul-betul konsisten, karena pasti yang namanya goncangan itu pasti ada. Betul-betul terus aja kayak gitu loh. Kita punya kebutuhan belanja istri, satu bulan misalkan 10 juta. Harus konsisten terus. Nanti kalau kebutuhan ini dihilangkan, maka apa? Rezekinya juga hilang, kehapus. Kayak gitu loh, kehapus. Nah, ini harus bertahan. Kalau sampai kita menurunkan kebutuhan, rezeki kita hilang. Kayak gitu terus itu loh. Nah, kebanyakan orang itu sudah kalah mental dulu. Merasa berat, berhenti kan sama saja. Saya ingin merokok, merasa harga rokok itu berat, saya mundur. Ketika mundur, ya sudah selesai rezeki kita. Kayak gitu loh. Rezeki kita juga selesai. Ini. Lah, dari titik ini kemudian, kalau kita itu punya kebutuhan, ini harus kita perjuangkan dengan konsisten tanpa mau mundur. Terus saja pokoknya. Ada nggak ada, persis seperti kita memperjuangkan rokok ini. Ada nggak ada, harus ada. Kayak gitu. Lah, umpama kok nanti kebutuhan tersebut kok sudah selesai, kita harus mengganti lagi. Makanya orang kalau kreditan itu kan deg-degan cuman pada bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 paling. Bulan 3 lah, 3 bulan itu ada nggak ya? Deg-degan, ada nggak ya? Ada nggak ya? Ada ya nggak? Nanti bulan keempatnya itu sudah mulai membentuk yang namanya need. Kalau sudah membentuk yang namanya need, kebutuhan, kayak gitu ya, sudah membentuk yang namanya need, ini nanti ada sendiri uang yang buat bayar kreditan. Saya percaya kok, ini orang kampung kan biasa kredit semuanya kayak gitu ya. Itu seperti itu. Kita punya kreditan motor, kita punya kreditan mobil. Awalnya pusing, bulan pertama, kedua, ketiga, deg-degan lah. Nanti bulan keempatnya sudah ada sendiri uangnya. Loh kok ada? Loh kok ada? Loh kok ada? Kayak gitu loh. Nah, ketika kemudian kebutuhan ini sudah selesai, lah jebakannya di situ. Kita merasa selesai. Alhamdulillah, anakku sekarang sudah nggak mondok, saya nggak punya tanggungan. Alhamdulillah, mobilku sekarang sudah lunas, saya sudah nggak ada tanggungan. Iya, benar. Akhirnya hilang rezeki kita itu loh. Alhamdulillah, rumah saya sudah selesai. Akhirnya rezeki yang buat bangun rumah nggak ada. Harusnya gimana, Gus? Nah ini, terus sekarang bagaimana? Kalau kita sudah selesai punya visi terhadap satu kebutuhan, ya punya tanggungan terhadap satu kebutuhan, itu harus diganti dengan kebutuhan yang lain. Itu contohnya, ini saya baru selesai kredit motor, kredit lagi kayak gitu loh. Saya baru selesai saya baru selesai bangun rumah, kayak gitu. Beli tanah lah, ganti, kayak gitu loh. Saya baru selesai beli tanah. Oh, sekarang saya beli mobil lah, terus kayak gitu. Ya, memang harus selalu diganti. Lah biasanya kan, alhamdulillah anakku sudah selesai kuliah, sekarang saya belum. Padahal itu rezekinya sedang dihilangkan, kayak gitu. Ya, rezekinya itu sedang dihilangkan oleh Allah. Lah, seumpama anaknya sudah selesai sekolah, ya sudahlah, ambil anak orang. Saya yang biayai. Ini rezekinya nggak hilang. Atau kemudian apa? Anaknya selesai sekolah. Saya sekarang membiayai kredit motor, misalkan kayak gitu loh. Ini ada energi yang menggantikan. Tapi kalau kemudian sudah merasa tuntas, selesai, sudah. Di situ itu kemudian selesai juga yang namanya sistem rezekinya, itu loh. Makanya saya kurang hafal anunya ya, saya cari dulu hadisnya. Nanti bisa dipotong ya videonya ya. Video bisa dipotong. Orang itu man azuma, benar. Ini ada hadisnya ini, saya nggak bohong ini. Man lizawal nikmatallahu lizawal nih. Nanti mohon dipotong ya, Mas Hendra ya. Oke, siap. Ini nggak live kan? Ini yang TikTok live, aman tapi? Aman ya? Iya. Oke.
Ma min abdin an'amallahu alaihi ni'matun fa asbagha alaihi tsumma ja'ala min hawaijin nas. Oh, bukan, salah ini. Sebentar. Ketemu apa enggak? Pokoknya kayak gini intinya. Ada hadis Nabi, orang itu ketika mendapatkan nikmat dari Allah, bersamaan dengan itu pula dia itu mendapatkan kebutuhan beban biaya yang besar. Kayak gitu. Dulu mobilnya jenengan Expander, kemudian ganti, kali saya lihat Pajero kayak gitu. Biayanya gede mana? Gede Pajero. Ya udah, ketika nikmat Allah bertambah, beban biayanya juga semakin besar. Iya. Makanya orang di ruangan ini yang maaf beban biayanya paling besar ya diakui dan tidak diakui ya Mas Angga. Iya. Kayak gitu. Tanya itu. Kalau sehari dia ratusan juta, bisa membayangkan sendiri berapa dia itu kebutuhannya untuk mencukupi semua yang harus dia cukupi. Jadi orang itu semakin besar nikmatnya dari Allah, kebutuhannya juga semakin gede. Kayak gitu loh. Nah, ketika orang menyerah, ya, ketika seorang itu menyerah dari nikmat ini, ketika seorang menyerah dari beban biaya ini, maka faqad arada nikmatullahu lizawal, maka dia itu sedang menghadapi nikmat Allah tersebut hilang. Jadi begitu kita, aduh kok bebannya berat banget kayak gini ya, lah sudahlah kita cari yang ringan saja, hilang. Kayak gitu loh. Ini kan berarti menunjukkan sama tadi, kalau kita kemudian gara-gara merasa bebannya rokok itu berat, ya, kemudian apa? Ya sudahlah, saya tak berhenti aja merokok. Sudah, itu hilang. Kayak gitu loh. Makanya ketika kemudian kita memangkas karyawan, itu ada jatah rezeki kita yang hilang. Kayak gitu loh. Kita kemudian memangkas pembelanjaan, ada jatah rezeki kita yang hilang. Dikarenakan satu paket. Kapan kebutuhan besar akan datang nikmat besar, kapan nikmatnya besar akan datang yang namanya kebutuhan besar. Ini satu paket. Berarti kalau misalnya kita itu ingin menarik rezeki lebih besar, salah satu caranya bisa dengan cara membesarkan wadah dengan, oh aku nanti pengen ngasih jatah ke fakir miskin, 60 fakir miskin tiap bulan gitu, pengen gaji bulanan gitu. Itu secara otomatis juga akan membesar sendiri, Gus. Ketika kemudian kita bener-bener effort, aku pengen punya cita-cita untuk bisa ngasih gaji bulanan untuk orang yang bener-bener hidupnya menderita, udah nggak punya pekerjaan, lumpuh kayak gitu. Memang begitu. Memang begitu. Kayak gitu loh. Saya itu ada apa namanya, kiai, itu beliau itu teman saya juga di sini Cilongok Banyumas. Dia itu sekarang santrinya itu ribuan. Dan semua santri itu digratiskan sama beliau. Itu dimulai apa? Dimulai dari adiknya sendiri, karena adiknya itu jadi anak yatim, ditinggal mati oleh ayahnya. Dia biayai sekolahnya, dia biayai pesantrennya. Satu anak itu kemudian bisa lolos, dia mencoba menaikkan lagi lah, tambah lagi lah, adiknya lagi yang lain, tambah lagi lah kemudian keponakannya, tambah lagi lah kemudian santri-santrinya, terus sampai sekarang itu mampu ribuan. Itu karena memang salah satu jalan untuk meningkatkan finansial dengan cara meningkatkan kebutuhan lah. Gobloknya kita itu loh ya. Gobloknya kita itu, kita ingin meningkatkan finansial tetapi dengan memangkas kebutuhan. Itu loh, bukan kita mau berjerih payah dengan effort gede untuk mempertahankan kebutuhan tersebut, tapi kita malah lemah mental. Aduh berat banget ini, mundur aja mundur. Ya memang mundur kadang-kala ada perlunya. Memang kadang-kala ya ada betulnya mundur, betul. Tapi mentalnya jangan dibangun seperti itu. Kayak gitu loh. Lo aku pengen kecukupan, coba Mas Hendra. Masuk akal nggak sih orang ingin orang itu kalau ingin berlimpah itu dengan cara ditambah apa dikurangi? Ditambah. Ya ditambah kan? Nah sekarang ada kebutuhan listrik 1 bulan 1 juta. Kayak gitu ya, misalkan kayak gitu loh. Nah kemudian apa? Dikurangi listriknya menjadi 700.000. Nah kira-kira mau tambah berlimpah apa tambah miskin? Tambah ya, miskin. Tidak ada keberlimpahan dengan cara dikurangi. Yang ada itu ditambah. Dan ini resiko. Sudah resiko. Kapan nikmat Allah turun?
maka kemudian nikmat tersebut membawa beban yang setara. Tapi, apakah beratnya. ini tidak bahaya, Gus, bagi teman-teman yang di kepalanya, di otaknya, di pikirannya belum ada servo kemakmuran gitu? Seperti aku tadi ngobrol sama Mas Angga gitu. Kalau sudah masalah seperti itu sudah sangat privat. Itu harus ikut kelas saya. Itu, ya bener berarti ya. Jadi pertama di mindsetnya itu memang harus ada servo kemakmuran dulu. Harus ada software kemakmuran dulu. Ada software kemakmuran, ada mentalitas. Ya makanya nggak cukup kalau cuman menggunakan media seperti ini kayak gitu ya. Hanya melakukan ceramah sejam 2 jam nggak cukup. Itu loh. Harus privat dan bayar. Kayak gitu. Iya betul. Bener ya Mas Angga berarti ya. Iya. Jadi ini menjadi hukum ketentuannya. Lah, biasanya cara kita meningkatkan itu kayak gini loh, sederhana kok. Sama seperti teman saya tadi itu. Satu anak sudah selesai, ambil adik yang lain, ambil santri yang lain, terus satu naik. Ketika satu sudah beres, naik. Nah, ini kunci rahasia bagaimana berpoligami yang makmur. Paham ya? Satu istri sudah tercukupi. Itu loh. Sudah tercukupi, sudah cukup, meningkat lagi. Meningkat lagi. Dan maaf, ketika orang kemudian servonya sudah besar, orang itu kemudian need-nya mencukupi kebutuhan need sudah besar, dia itu beratnya di dalam menjalankan itu sama seperti orang yang menanggung kebutuhan kecil. Kayak gitu loh. Sama, kayak gitu. Jangan dikira kemudian Mas Angga ketika menggunakan BMW kayak gitu, biayanya itu berat bagi Mas Angga. Enggak, sama seperti kita yang pakai Avanza, sama seperti kita yang pakai mobil-mobil biasa. Setuju. Kayak gitu. Ya kan Mas Angga? Betul. Sama resikonya. Jadi servo itu ketika kita sudah membentuk, kemudian terbentuk, betul-betul terbentuk, ini ringannya itu sama kok. Makanya jangan dikira yang namanya Syahrini biasa belanja tas sampai harga 1 miliar itu berat. Enggak berat, enggak bagi dia. Kayak gitu loh. Karena itu sudah menjadi servo kebutuhan. Kayak gitu. Ini keren ya. Makanya aku waktu dulu setiap baca tulisan-tulisan Gus Banan ini kok kayak relate banget ya dengan yang tak alami gitu. Akhirnya aku mengamini semua, tapi dengan catatan memang di dalam kepalamu itu udah terbentuk yang namanya software makmur itu udah ada dulu. Jangan kemudian kamu masih mentalitasnya masih miskin tapi terus tiru-tiru kayak gitu nyungsep bos. Jatuh lah ya. Iya. Saya sendiri sangat hati-hati kok. Saya sendiri sangat hati-hati ketika meningkatkan sebuah servo. Kayak gitu. Kalau sampai turun amit-amit lah ya. Iya. Na'udzubillah jangan sampai turun. Tapi saya juga sangat hati-hati kok. Karena apa? Ini kehidupan real, bukan cuma sekedar ceramah ustadz, bukan cuma ceramah motivator, itu bukan. Tapi kehidupan realnya ya kemudian, iya teorinya begini. Tapi ketika praktek, nggak selancar yang diteorikan, kayak gitu loh. Makanya saya itu sangat hati-hati ketika meningkatkan kebutuhan-kebutuhan. Betul-betul saya bertanggung jawab apa tidak, kayak gitu loh. Nanti perlahan naik, dan nggak ada yang hilang. Bahkan karena saya menggunakan ilmu servo ini, ya, itu kan saya dari dulu kan sudah lama banget saya itu menjamin kehidupan ayah dan ibu saya. Iya. Itu ya. Sampai bapak saya meninggal, kan sudah selesai kan? Sudah meninggal sudah nggak butuh uang kan? Saya nggak mau ini duit sudah ada terus buat bapak saya, kayak gitu loh. Bapak saya mati nanti servo kebutuhannya hilang kalau saya berhentikan, kayak gitu loh. Lah begitu bapak saya meninggal sudah uang ini harus tetap saya berikan kepada bapak walaupun sudah meninggal. Nggak tahu sampai kapan meninggal kan nggak bakal hidup lagi ya. Saya kasihkan terus. Karena apa? Saya takut kemudian uang ini jadinya hilang. Dikarenakan apa kebutuhan tersebut sudah dihilangkan dulu. Terus saja saya kasihkan. Terserah nanti sesudah saya kumpulkan uangnya tiap bulan. Nanti pada akhir tahun saya sedekahkan juga bisa buat mengirim kekayaan kepada orang tua saya di kubur seperti itu. Ini pentingnya kita itu kemudian tidak begitu saja menghilangkan servo-servo, menghilangkan kebutuhan-kebutuhan yang sudah kita bentuk. Kayak gitu. Oke Gus, pertanyaan terakhir di segmen ini gitu. Kenapa ketika kemudian seseorang itu sedekah, itu kadang sehari, 2 hari, 3 hari, kadang maksimal seminggu itu baliknya tuh cepet banget gitu. Udah kayak semacam kayak jadi pola gitu loh. Ketika ngeluarin banyak uang untuk orang lain, membantu orang lain, even itu kepada orang tua, mertua, tetangga,
itu baliknya cepat banget. Tapi ada beberapa case di teman-teman yang lain tuh lama banget gak balik-balik. Itu apa yang menyebabkan, faktornya apa? Faktornya itu dari mentalitas si pemberi sedekah. Tapi juga bisa dipengaruhi oleh orang yang menerima sedekah. Jadi kayak gini, saya amati orang yang sedekahnya itu berbalik 10 kali lipat, itu maaf loh, bukan orang yang sedekahnya tulus, bukan. Tapi orang yang sedekahnya gemagus. Tahu gemagus ya? Gembeleng gitu loh, cicilannya gitu loh. Orangnya itu maunya narsis di depan, pengen dipuji lah, pengen dipuji. Iya, jadi orangnya gitu itu punya narsistik yang tinggi, gemagus ya gitu loh. Itu sedekahnya itu betul itu. Jadinya karena memang ada kehendak dari hati, dia itu ingin menonjol. Sehingga sedekah pun kemudian ditarik energinya supaya bagaimana dia itu menonjol. Tapi orang sedekah kok tulus, apalagi hanya sekedar kasihan kepada orang. Itu loh. Makanya orang dermawan itu nggak semuanya orang dermawan itu banyak. Tapi tidak semuanya sedekahnya itu kemudian menarik kekayaan. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ini. Orang dermawan itu kadang-kadang karena kasihan. Itu loh. Ini kalau ketika kita sedekah karena kasihan, tarikan balikannya itu kecil loh. Jadi maaf, ini bukan bicara masalah ikhlas atau tidak ya. Kalau nanti dengan bicara masalah menanyakan ikhlas, saya bahas sekalian nggak apa-apa. Gitu ya. Ini yang namanya orang ketika sedekah yang menarik itu ada vibrasi orangnya gemagus. Itu loh. Makanya amati saja di keluarga kita, anak yang paling sukses itu anak yang dulunya paling nakal loh, paling susah diatur. Ya masa enggak? Iya. Kalau itu sakit. Amati saja. Biasanya anak itu paling susah diatur. Karena apa? Anak susah diatur itu punya energi gemagus tadi itu. Gembeleng itu loh. Gembeleng itu. Itu gembeleng. Jadi karena gembelengnya ini sampai sedekah saja dia itu ada rasa ingin menonjol. Itu. Jadi berarti kan ada rasa wah kayak gitu loh. Lah kemudian juga ada pengaruh dari si penerima sedekah juga. Ketika kita itu kemudian memberikan sedekah, tetapi kemudian ternyata yang disedekahi itu imbal balik energinya itu bikin jengkel lah misalkan. Ini kok orang kemarin dimintai kok minta lagi. Akhirnya mentalnya si pemberi bukan mental melimpah, tetapi mental sebagai korban. Korban dimanfaatkan oleh orang lain, gitu loh. Baru dibantu minta bantuan lagi, misalkan seperti itu. Atau kemudian terlalu enak bersandar, ini orang dibantu kok malah bersandar terus, nyebelin banget sih, kayak gitu loh. Malah seolah-olah kewajiban saya untuk memberikan nafkah kepada dia, kayak gitu. Kadang-kadang di hati ini akhirnya nggak ridho, merasa tersakiti. Kalau hati nggak ridho, merasa tersakiti, berarti kita sebagai pensedekah sudah memasang mental korban. Kalau sudah memasang mental korban, ya yang korban. Itu dia korban perkosaan ya, nggak ada yang gagah. Korban perampokan nggak ada yang gagah. Korban kok, korban sedekah, cuman kayak gitu loh ya. Itu. Jadi berbagai macam faktor sih. Nah, tapi memang orang yang punya tarikan sedekah yang luar biasa itu memang dia itu ada mental gemagus, ada mental jantan, kemudian juga punya power, punya effort, dan punya effort ketika dia itu ikhtiar juga luar biasa. Kayak gitu. Artinya dia itu tidak pengecut, tidak pengecut. Ketika dia itu punya tanggung jawab, punya cita-cita, dengan konsisten, dengan komitmen dia itu melakukan. Kayak gitu loh. Kemudian panggilan hatinya karena memang dia bekerja keras, dia mau berkomitmen juga karena ingin menonjol. Lah akhirnya apa? Ketika hatinya memanggil dia ingin sedekah, sedekahnya juga itu ada tujuan-tujuan itu, dia itu ingin menonjol. Tapi jangan menanyakan dulu masalah ikhlasnya. Nanti kalau mau ditanyakan ya tanyakan aja, tapi nanti di sesi yang lain. Kayak gitu. Oke Gus, satu lagi pada saat kita ngeluarin uang untuk apa aja, misalnya untuk apa aja, itu kan kadang orang itu pada saat ngeluarin uang kan perasaannya halah nggak ngefek, saldoku nggak terlalu berkurang. Tapi ada yang ketika pas ngeluarin uang, waduh saldoku berkurang. Itu berpengaruh nggak dengan datangnya rezeki gitu? Misalnya kan kita nih, misalnya kita habis ngeluarin uang banyak gitu, aduh gimana saldoku tinggal segini gitu. Itu perasaan itu gimana hubungannya dengan rezeki yang datang? Mas Hendra, jenengan udah nikah ya? Udah. Istri berapa? Satu. Istri satu, oke. Itu anak orang apa anak siapa? Apa anaknya jenengan istrinya?
Maksudnya? Istrinya jenengan, anaknya orang, apa anaknya jenengan? Ya anaknya orang lah. Anak orang. Jenengan menikah sama istri, itu maaf, untuk urusan seks kebutuhan jenengan apa kebutuhan istri? Kedua-duanya lah. Dua-duanya ya. Oke, jenengan punya kepentingan bikin rumah, kepentingannya jenengan apa kepentingan istri? Dua-duanya. Dua-duanya juga. Oke. Sekarang jenengan merasa nggak jenengan itu diperas sama istri sebetulnya loh? Seks kebutuhan bareng, yang suruh bayar mahar siapa? Jenengan. Kayak gitu ya. Menikah kebutuhan bareng. Menikah kebutuhan bareng. Kayak gitu kan. Yang disuruh besan siapa? Kita. Laki-laki kan? Ya, itu loh. Rumah-rumah bareng. Yang suruh bangun sampai apa? Makan-makan bareng, rawat anak bareng, laki-laki suruh cari uang. Diperas kan sebetulnya kan? Kayak gitu loh. Lah cuman jenengan merasa diperas nggak? Enggak. Tidak. Karena jenengan sudah tahu bahwa ini tugas laki-laki, tanggung jawab laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi para perempuan. Sudah, dengan jantan kemudian melakukan. Nah, tadi pertanyaannya apa ya? Saya lupa. Ya, ketika Oh iya. Nah, sama. Ketika kita mengeluarkan uang, ini kita disabotase oleh perasaan kita. Sebetulnya jenengan diperas oleh istri, tapi nggak merasa, nggak ngefek. Jenengan makin kaya, padahal kalau ngefek, tersinggung. Ini istri kok merasa ya, kita makin jatuh miskin loh. Tapi laki-laki sudah menikah malah tambah kaya. Kenapa? Dia tidak merasa tersinggung. Kayak gitu loh. Lah, masalah tadi pengurangan saldo uang juga sama. Kayak gitu loh. Ini kita itu merasa berkurang apa merasa berlimpah di sini? Iya. Setiranya itu di sini perasaan kita. Iya. Kalau kita belanja, kemudian kita nggak merasa bahwa uang saya kurang, gitu loh. Uang saya kurang. Meskipun itu Ya. digunakan untuk hal yang negatif dalam perspektif mainstream. Iya, kayak gitu. Kayak gitu loh. Iya, Jadi iya, perasaan iya, di sini setuju, punya perasaan setuju. berkurang atau tidak. Makanya saya dalam persoalan ini membelanjakan harta itu sering mengubah mindset saya. Saya yakinkan dulu. Saya percaya kok kekayaan datang itu sesudah membayar. Kayak gitu loh. Kayak gitu. Saya punya HP, punya tas kayak gini, kayak gitu ya, punya tas kayak gini. Kenapa saya punya kekayaan ini? Karena saya membayar. Iya, melepas. Karena saya melepaskan. Oke. Kalau saya tidak membayar, saya tidak punya harta ini. Lah, Oke. berarti kapan kita itu kemudian melepaskan uang, saya percaya uang saya tidak berkurang. Iya, Tapi saya percaya uang saya bertambah. Dikarenakan apa? Saya sudah membayar. Kapan membayar, saya punya kekayaan. Saya selalu menanamkan seperti itu. Jadi, saya nggak pernah merasa bahwa ketika uang saya dibelanjakan, merasa berkurang. Enggak sama sekali. Ini cuma persoalan mindset. Mindset itu kemudian berubah menjadi keyakinan, kemudian berubah menjadi perasaan di sini. Kalau sudah membiasakan, lah yang menjadi masalah orang kebanyakan kemudian dia itu membelanjakan harta kok hartanya uangnya berkurang, dia itu jatuh miskin dikarenakan perasaan itu, perasaan bahwa dengan dia membelanjakan harta berarti dia itu sedang mengurangi harta. Dia taunya matematika, 1 kurangi 1 sama dengan 0, 2 kurangi 1 sama dengan 1. Padahal hakikatnya tidak seperti itu. Oke. Pengamatan perasaan kita itu berpengaruh kepada realita uang. Oke. Kayak gitu. Oke. Itu nanti akan kita perdalam lagi di sesi selanjutnya ya Coach. Ini bagus banget gitu ya. Jadi event itu belanja itu digunakan yang negatif taruhlah menurut pemahaman banyak orang, karena negatif positif itu kan subjektif juga gitu ya. Tapi ketika ngeluarin uangnya itu dengan perasaan berlimpah, justru itu malah mengundang rezeki lebih banyak gitu ya. Iya. Soalnya kayak gini Mas Hendra, soalnya yang namanya uang banyak itu tidak terhubung dengan kesalehan. Nah, setuju. Tapi uang berkah itu terhubung dengan kesalehan. Iya, Ini loh. iya. Loh sekarang ya maaf lah ya, itu juragan-juragan judol Betul. kaya raya kan? Iya. Itu loh. Kaya raya. Mereka yang Maria Ozawa ya kaya raya. Iya. Kayak gitu loh. Memang yang namanya uang itu tidak mendekat kepada orang-orang saleh, itu tidak. Kayak gitu loh. Ya memang itu cuman di mata Allah itu cuman seperti sayap nyamuk dikasihkan kepada siapa saja itu enak, jadi nggak ada hubungannya dengan kesalehan itu loh. Tapi kalau persoalan berkah, ya itu memang ada hubungannya dengan kesalehan, dengan ketentraman jiwa, dengan ketenangan, kayak gitu loh. Oke ya teman-teman, kalau yang mau perdalam keilmuan Gus Banan, nanti kalau misalnya ada produk kelas atau privat, nanti silakan bisa hubungi admin dengan Diroso, akan kita hubungkan dengan beliau. Sekali lagi, pikiran beliau itu unik dan
aplikatif gitu ya. Jadi aku tuh sering senyum-senyum sendiri. Angkrik kok iya ya, yang tak alami kok gini ya gitu ya. Baca tulisan-tulisan beliau tuh menarik banget. Oke Gus, break dulu Gus, sebentar Gus. Ya. Saya harus ngopi ini. Ya, ngerokok dulu.